hina atau yang disebutnya kalau kami lagi menghina agama lain, tetap kami akan di apa namanya di apa nama saya lupa ini, menghakimi, artinya menghakimi atau kita sudah menghujat agama orang lain, dan sudah terjadi kami Kristen menghujat agama. Kalau saya Kristen, kami Kristen menghujat agama orang, kami ditangkap polisi. Ya memang benar, Pak. Ya kalau menghujat agama Islam, masa mau dibiarkan? Ya nggak mungkin lah. Tetap harus masuk penjara. Masalahnya di mana? Itu kan melaksanakan hukum undang-undang. Dan kalau Pak, agama Islam itu bukan agama yang mengizinkan orang menghujat agamanya, Pak. Kami tidak akan izinkan siapapun menghujat agama kami, Pak. Kalau Bapak agamanya diizinkan menghujat, itu juga bohong. Faktanya kami juga ada yang dilaporkan kok. Iya, mengerti Bu. Kami berarti semua komunitas Kristen. Bapak mewakili semua orang Kristen. Iya, benar Bu. Apa? Kenapa orang Kristen itu apa? Semua orang Kristen itu pasti menjalankan ajaran Yesus gitu. Ibu tenang dulu. Kemarin ada viral itu perdebatan begini di dalam Komal, ada yang dipenjarakan. Memang betul, karena tulisan begini kan. Iya, ini kan topiknya ada kejinya umat Kristen. Apa itu hujat kah tidak? Ya, ini saya tunjukkan fakta sejarah. Kalau mau ditangkap ya silakan. Kan saya buka sejarah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Muslim, Assalamualaikum Bang Kaiser, ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, apa kabar nih? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat Bang. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Lanjut Bang, lanjut. Kak Salvador, monitor. Ya, Bang Opah, Assalamualaikum di bawah. Ya, Kak Salvador. Oke, izin saya turunkan ya. Musik. Ada musik, izin saya turunkan.
Ya, silakan kawan-kawan Kristen yang mau bergabung bersama kami. Ada 1000 mata memandang, silakan dikencangkan tap-tap layar dan juga bisa diposting ulang. Kalau posting ulang itu lebih cepat dia untuk sampai kepada Paulus in the game. Nah, itu dia. Sampai ke Golgota juga nih Bang Jai. Nah, betul-betul. Besar kali suaranya. Ngeri kali. Oh, pula gitu. Ya, silakan. Kita lanjut ya. Jadi teman-teman, tadi data-data yang saya bawa itu peristiwa-peristiwa yang teman-teman semua. Ntar saya kasih peristiwanya dulu ya, bentar. Oke, ini deh. Saya bacakan deh. Saya buatkan nanti yang akan saya kaji, saya dalami, saya cari data-datanya. Saya sebutkan nama peristiwanya dan tahunnya, dan nanti ini adalah peristiwa kejahatan umat Kristiani sepanjang sejarah. Dan ini dilakukan oleh gereja. Pertama adalah, bentar. Nih. Pertama, pembunbunan terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Dilakukan dari tahun 315 sampai abad ke-6 Masehi. Ribuan orang yang dianggap pagan disembelih. Pendeta-pendeta Kristen seperti Mark Aretusa yang tadi saya tunjukkan ya, yang dia memang memaksa orang lain untuk masuk agama Kristen. Mereka digelari sebagai penghancur kuil. Mereka menganggap kuil-kuil pagan itu harus dihancurkan dan orang pagan itu boleh dimusnahkan atau disiksa. Kemudian Kaisar Kristen Theodosius tahun 408 sampai 450 Masehi bahkan menghabisi anak-anaknya sendiri karena mereka bermain-main dengan patung-patung pagan. Menurut penulis Christian Chronicles, Kaisar melakukan hal tersebut karena dia berusaha mematuhi seluruh ajaran Kristen. Bagaimana mungkin ajaran bisa membuat orang menjadi psikopat ya? Ini menjadi pertanyaan. Tahun 415 Masehi, Hipatia menjadi korban dari Alexandria ya, yang dibunbun oleh patriark gereja. Kemudian pembunbunan atas nama gereja, teman-teman, yang terjadi. Kaisar Karl dari Karla Magna tadi yang saya tunjukkan pada tahun 782 menghabisi dan memotong kepala 4.500 orang Sakson yang tidak mau masuk ke dalam Kristen. Kemudian kaum Tani yang tadi saya sudah bacakan kepada teman-teman semua, tanggal 27 Mei tahun 1234 di Altenes, Jerman. Sekitar 5.000 sampai 11.000 pria dan wanita yang dibunbun pada waktu itu. Abad ke-16 sampai abad 17 ini kok ngeri banget, agama ini haus darah ya. Tercatat puluhan ribu warga Irlandia dibunbun. Pasukan Inggris terjun ke wilayah ini untuk menjinakkan orang-orang Irlandia yang liar menurut mereka, yang dianggap tidak lebih dari binatang yang hidup tanpa mengindahkan hukum-hukum Tuhan. Seorang pimpinan tentara Inggris yang terkenal kejam adalah Humphrey Gilbert yang masih bersaudara dengan Sir Walter Raleigh, memerintahkan untuk memenggal kepala semua tawanan. Dan pembantaian atau pemusnahan dalam perang salib. Pertama di Semilin dan Weisselberg, perang kok namanya salib ya. Pada tahun 12 sampai 20 tanggal pada 12-24 Juni 1096 ribuan orang terbunbun. Dari tanggal 9-26 September tahun 1096 sekitar 1.000 orang dibunbun di Nikala, Seri Gordon, Turki. Pada tanggal 11 Desember tahun 1098 1.000 orang Islam dibunbun, dimusnahkan di Marra. Di lokasi ini tentara salib kehabisan makanan, mereka menderita kelaparan dan mereka mengambil daging mayat musuh dan mulai membusuk dan membakarnya. Dalam buku Christian Chronicle Albert Aquinas. Tentara salib menaklukkan kota Yerusalem pada tanggal 15 Juli tahun 1099. Dari 60.000 orang dibantai, terdiri atas Muslim, Yahudi, laki-laki, anak-anak. Salah satu saksi mata menyatakan genangan darah manusia depan kuil Solomon setinggi pergelangan kaki orang dewasa. Uskup Tyre, saksi mata, menulis adalah mustahil untuk melihat jumlah pembunuhan tanpa dihinggapi rasa horor di mana-mana. Amis darah agama ini perjalanannya ya. Terdapat potongan-potongan tubuh manusia dan tanah sudah tertutup oleh darah yang terbunbun. Ini bukan satu-satunya pertunjukan di mana tubuh tanpa kepala, tubuh yang termutilasi berhamburan ke semua arah membangkitkan ketakutan yang luar biasa bagi siapapun yang melihatnya. Yang lebih menyeramkan adalah ketika melihat mereka, para pembantai dari Eropa itu sendiri, penuh dengan darah yang menetes di seluruh tubuhnya. Dan kalian tahu
tubuhnya ada simbol apa? Simbol salib. Pemandangannya mengerikan bagi siapa saja yang berpapasan dengannya. Dilaporkan bahwa di pagar kuil Solomon saja sekitar 10.000 orang terbun-bun. Pembun-bunan terhadap orang bid'ah yang dilakukan di Inkuisisi. Inkuisisi adalah, bom Bali tidak ada apa-apanya dibandingkan ini ya. Inkuisisi adalah istilah yang digunakan terhadap pengadilan yang diselenggarakan oleh gereja terhadap pelaku bidat. Undang-undang ini mengandung peraturan yang sangat keras. Oh my god. Manichean adalah salah satu sekte yang menyatakan bidat dalam Kristen. Sekte ini dibasmi karena melakukan praktek pengendalian kelahiran yang tidak diajarkan gereja Katolik. Pembasmian ini dilakukan sering kampanye besar-besaran ke seluruh kekaisaran Romawi antara tahun 372 sampai 444. Ribuan orang menjadi korbannya. Albigensians adalah perang yang diniatkan untuk menghabisi orang Kristen. Kelompok Katars yang orang-orang Katars menganut Kristen dengan baik tapi menolak segala peraturan gereja Katolik Roma. Lala. Awal kekejaman ini terjadi pada masa Paus Innocent ketiga yang memerintahkan untuk membun-bun para pengikut Katars tahun 1209. Kota Béziers, Prancis pada tanggal 22 Juni 1209 dihancurkan. Semua makhluk hidup di dalamnya dibun-bun. Jumlah korban menurut catatan sekitar 70.000 manusia, termasuk Katolik yang menolak untuk menyerahkan tetangganya dan sahabatnya yang dikategorikan bidat oleh gereja, seperti Waldensians, Paulkians, Runkarians, Josephite, dan lain-lain. Akan ada tahun 2025 aliran doktrin Ediisian atau Ediisme atau Takjilisme. Takjilisme ini, Takjilisme adalah ajaran yang percaya bahwa Yesus disalib itu karya iblis dan Yesus punya Tuhan. Itu doktrin yang akan berkembang insyaallah 10-5 tahun akan datang. Menurut perkembangan Kristen begitu. Barang siapa yang banyak pengikutnya maka ajarannya akan menjadi otoritas. Karena ajaran Ediisme ini atau Takjilisme ini adalah ajaran yang berpatokan kepada dua doktrin yang tidak pernah dikembangkan oleh gereja manapun, bahwa penyalipan ternyata karya iblis dan Yesus itu punya Tuhan. Luar biasa persatuan ajaran Arius dan persatuan ajaran paganisme dan ajaran Arius, yaitu apa? Penyalipan karya keselamatan adalah kehendak iblis dan kemudian Yesus punya Tuhan. Ini adalah doktrin Ediisme yang akan berkembang tahun 2025 ke depan, yang akan ada di STT dengan judul alirannya bernama aliran Sabellianisme dari Sabellius. Kalau ajaran Ediisme ini dari Edis, ya begitu. Pembun-bunan, ada lagi nih John Hus yang mengkritisi papal infallibility, kemustahilan paus berbuat salah dan surat penebusan dosa, dibakar hidup-hidup di tiang pancang tahun 1415. Lala. Teman-teman, insya Allah di Mesias.org saya akan tampilkan korban-korban yang adalah tokoh yang dihabisi oleh ego beragama ini, dan peristiwa-peristiwanya akan saya paparkan dalam dokumen sejarah nanti di Mesias. Tugasnya banyak sekali ya, nanti di sini ya kalian akan temukan ya, dan sumbernya insya Allah saya upayakan sekredibel mungkin ya. Saya tidak ngambil dari sumber-sumber yang tidak jelas, saya akan mengambilnya dari situs-situs website yang kredibel. Nah ya, teman-teman kalau masuk di program di situs Mesias.org, di sini ada ilmu pengetahuan, ada ilmu eksak, antropologi, sosiologi, dan astronom. Nanti di ilmu sejarahnya kalian akan lihat sejarah perjalanan Kristen di perbandingan agama, materi-materi dialektika, teologi, kristologi, islamologi, soteriologi. Ini menjawab syubhat. Ini materi komparasi atau perbandingan. Ini pertanyaan-pertanyaan berdasarkan ayat. Ini apologetnya siapa aja? Ada edukasi Alpi. Ini yang apologet yang menjawab. Ini sejarah kejahatan gereja. Baru satu ya, baru dua ya, nanti saya tambahkan lagi ya. Ini korban-korban kejahatan tokoh agama, ada Rebecca Nurs dihukum mati, nanti saya akan tambahkan. Ini adalah program kita, program Mesias ya. Insya Allah ini menjadi sumber akademik nanti buat Bunda. Ya, saya mau ucapkan terima kasih. Saya mau ucapkan terima kasih dulu ini ya kepada para kontributor yang barusan sudah mendm saya, sudah saya kasih linknya dan nomor WA saya. Di situ jika Anda Uniriva lagi membuka program Mesias.org, Anda bisa mensedekahkan atau mensupport para apologet dan para pembuka komal. Ini sudah banyak yang masuk ini. Nah, sudah saya masukkan ke dalam linknya tersebut.
Dan berapapun nilainya ini kan berkepanjangan ya kawan-kawan ya. Jadi agar Komal dan Uni Rifa ini tidak mau misalkan lagi apa tadi katanya lagi live ternyata bunyi token ping ping buar gitu kan, nggak mau kayak gitu ya. Jadi berapapun itu ya. Jadi nanti juga bisa disampaikan kepada Uni. Setelah saya sampaikan tadi ada 1.200 mata memandang, ada beberapa dari kalian yang ingin ikut berkontribusi di dalamnya. Terima kasih, jazakumullah khairan khasirah, nanti dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda ya. Ini saya izin sapa tamu sebelumnya, KKIR KAF Papua ini Kristen atau Muslim, dan setelah ini saya mau izin sholat duhur dulu ini ya. Kristen. Halo, selamat siang di Papua. Kristen. Ya, baik, selamat siang. Bisa open cam nggak Bang? Oh belum bisa. Ya silakan open Bang. Kalau tidak bisa open cam, silakan Anda bertanya. Anda jemaat atau Anda mempunyai kredibilitas untuk menjelaskan? Saya tanya dulu sih sebentar. Oke, baik. Kalau begitu Anda bertanya aja. Oke, baik. Anda bertanya aja. Kakak Irma nanti tolong dibantu ya. Uni Rifa, saya izin sholat duhur dulu. Saya ibadah sebentar. Nanti balik lagi. Bentar. Silakan Uni. Uni Rifa, Irma yang jagain. Ya. Nah, begini Bu, tadi penjelasan Ibu sangat baik sekali. Semuanya benar karena Ibu ambil dari sejarah literatur, literasi sejarah sesudah Masehi ya, mulai dari abad pertama, masuk kedua sampai abad kelima, dan benar sekali Ibu katakan Ibu benar. Tapi yang kami anut di dalam ini yang perikop yang Ibu nyatakan di atas ini adalah kejinya umat Kristen. Tapi menurut kami untuk Kristen, apapun yang kami lakukan berdasarkan kehendak Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus, dan seolah-olah kami Kristen lah yang dibuat seperti keji karena mereka tidak mengakui adanya komunitas Kristen. Halo. Ya Pak, kalau sudah selesai silakan Pak, nanti saya tanggapi. Iya. Jadi maaf ya Bu, kalau memang kami kalau menghina atau yang disebutnya kalau kami lagi menghina agama lain, tetap kami akan saya lupa ini, menghakimi, artinya menghakimi atau kita sudah menghujat agama orang lain, dan sudah terjadi kami Kristen menghujat agama Muslim ya, mereka sudah diambil orang-orang tertentu itu untuk dipidanakan. Jadi kami tidak mau menghina, tapi ya biar kami ikuti saja apa yang Ibu katakan, karena kalau kami menurut Tuhan kami sebentar, tidak pernah. Saya tidak mengerti dengan pernyataan Bapak. Izin Pak, saya potong. Saya tidak paham. Bapak tadi bilang kami tidak mau menghina, tapi Bapak mengatakan sendiri bahwa kalian banyak yang menghina dan bahkan ditangkap polisi. Maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Tadi Bapak bilang sudah ada di viral. Anda kan dari tadi Anda kan bilang kami itu siapa? Kami ini mewakili mana nih? Tadi Anda bilang kalau kami Kristen menghujat agama orang, kami ditangkap polisi. Ya memang benar Pak. Ya kalau menghujat agama Islam masa mau dibiarkan? Ya nggak mungkin lah. Tetap harus masuk penjara. Masalahnya di mana? Itu kan melaksanakan hukum undang-undang. Dan kalau Pak, agama Islam itu bukan agama yang mengizinkan orang menghujat agamanya Pak. Kami tidak akan izinkan siapapun menghujat agama kami Pak. Kalau Bapak agamanya diizinkan menghujat, itu juga bohong. Faktanya kami juga ada yang dilaporkan kok. Nah mungkin kenapa dari kami hanya satu orang aja mungkin yang masuk penjara? Ya karena dua Yahya Waluni dengan Ratu Entok. Ya karena memang mungkin rata-rata yang dituduh tidak semuanya terbukti gitu loh. Dan bahkan saya nggak ngerti, Bapak bilang kami tidak menghujat, tapi Bapak akui bahwa kalian pun banyak yang menghujat gitu. Jadi saya nggak ngerti poin Bapak apa. Bapak cerita tentang apa ini? Bapak ngerti nggak dengan yang Bapak ucapkan ini? Iya, mengerti Bu. Kami berarti semua komunitas Kristen. Bapak mewakili semua orang Kristen. Iya, benar Bu. Apa? Kenapa orang Kristen itu apa? Semua orang Kristen itu pasti menjalankan ajaran Yesus gitu. Ibu tenang dulu. Kemarin ada viral itu perdebatan begini di dalam Komal, ada yang dipenjarakan. Memang betul karena tulisan begini kan. Iya,
Ini kan di topiknya ada kejinya umat Kristen. Apa itu hujat kah Ya, tidak? ini saya tunjukkan fakta sejarah. Kalau mau ditangkap ya silakan. Kan saya buka sejarah di sini. Kalau kalian bisa membuka tunjukkan saya kejinya umat terima. Islam ya udah. Loh, Pak, Bapak tahu tidak konteks diskusi itu? Diskusi itu mendiskusikan, membicarakan satu tema yang mana tema ini ada premisnya, kemudian ada bantahannya. Dari tadi kan saya membuat statement bahwa umat Kristen itu banyak yang keji sepanjang sejarah. Bahkan kuantitasnya itu presentasinya hampir 9 ini ya, kalau menurut Juan Cole itu sebagai profesor, dia mempresentasikan sekitar pembunuhan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang Kristen itu sekitar ini Pak, jumlahnya Pak 102 milion korbannya. Dan ini nih presentasinya nih. Kalau melihat, jadi kalau kita bicara presentasinya nih, diagramnya bahkan lapisan kecil ini pembunuhan yang dilakukan oleh umat Islam, lapisan besar ini pembunuhan yang dilakukan oleh umat Kristen. Artinya yang saya sampaikan itu betul berdata gitu, bahwa sepanjang sejarah umat Kristen melakukan kekejian, dan ini yang saya bukakan sekarang fakta-faktanya. Seperti apa? Inkuisisi, perang salib, pembantaian suku-suku. Iya sudah. Nah, Benar, di Bu. mana ini Ibu. dikatakan penistaan? Lalu masalahnya apa? Kalau Kristen bawa data nggak kalau diskusi? Ada nggak data-data otentik yang tervalidasi secara ilmiah tuduhan-tuduhan kalian bahwa umat Islam itu keji sepanjang sejarah? Setahu saya justru 300 tahun lamanya ketika Khalifah memimpin Yerusalem, 372 tahun Yerusalem itu aman di bawah kepemimpinan Khalifah sebelum ada perang salib. Itu harusnya rekod yang harus dicatat. Belum lagi ketika kebudayaan Islam mengeluarkan peradaban Eropa yang gelap gulita dari yang bobrok menjadi berilmu. Dan Islam tidak ada datang ke negara-negara di luar Islam dengan menjajah. Yang ada itu berperang melawan kejahatan. Ketika Islam mencoba untuk mensiarkan agamanya, dia dilawan, dipersekusi, baru mereka melawan balik. Bukan mereka sengaja datang untuk mengambil alih suatu negara tertentu lalu mengislamkannya. Bukan, seperti Kristen, nggak gitu. Itu fakta sejarah secara komunal general yang saya bawa. Nah, yang Bapak bawa diskusi lintas agama, yang mana yang mau Bapak angkat kasusnya? Si anak Bata. Si anak Bata itu udah 2 kali menghujat, residivis itu, dan bahkan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan omongannya. Dia tidak membawa narasi akademik. Ya, memang wajib kalau bisa tuh dihukum gantung dia itu. Kalau bisa. Saya kalau jadi presiden saya hukum gantung orang begitu, karena orang begitu akan menjadi asbab orang kafir menghujat Islam lebih lanjut. Seolah-olah kecil. Kalau saya nih, kenapa saya mengikuti ajaran Yesus? Apa kata Yesus? Akan lebih baik ya kalau matamu menjadi asbab kau bermaksiat, congkel. Kalau tanganmu jadi kau bermaksiat, potong, kata Yesus loh. Jadi si anak Bata ini menghujat Yesus karena apa? Menunjukkan Kristen itu ternyata buruk. Harusnya dia dihukum gantung itu. Untung saya bukan presiden. Ya, satu. Yang kedua, kalau kalian menghujat agama Islam, kami umat Islam nggak ada yang akan biarkan. Nyawa kami lebih baik kami serahkan untuk menghentikan penghujatan kalian daripada kami biarkan menghujat lalu kami hidup dengan tenang. Kami yang harusnya dikatakan umat yang pikul salib. Kalian ngakunya pikul salib, tapi kabur ke luar negeri pas menghujat. Katanya pikul salib, siap untuk mati martir. Dilaporkan kantor polisi, mencret, curhat, nangis. Ngaku-ngakunya orang Bata itu ketika lahir rasa takutnya sudah ditanam di Danau Toba. Digeruduk umat Islam aja cuman diamankan supaya nggak mati konyol. Kawan-kawan, aku dikepung orang Islam, kawan-kawan. Anda sudah pernah mendengarkan bagaimana orang Islam lagi sholat ditikam 50 kali sama orang Kristen yang membenci Islam? Saya pakai data kalau bicara. Ini nih, untung kami nggak tinggal di mayoritas kalian. Kalau nggak kayak gini kejadiannya di Prancis nih. Ini CNN nih. Ini fakta kebencian nih, orang yang beragama benci dengan agama orang lain. Ini jelas. Seorang muslim di Prancis ditikam 50 kali dalam masjid hingga tewas. Dan Anda tahu alasan dia membunbun. Orang yang membunbun ini meneriakkan kebenciannya terhadap agama Islam. Seorang muslim bernama Abu Bakar Cisi ditikam puluhan kali hingga tewas di sebuah masjid Prancis Jumat. Pelaku yang disebut pejabat Prancis sebagai Islamofobia. Ada Kristen mati gara-gara Kristen fobia. Tunjukkan datanya. Ada orang Kristen mati gara-gara Kristen fobia. Oh, itu kan bom Bali ada. Bom Bali ada. Bisa kalian tunjukkan bukti bahwa orang yang melakukan bom Bali itu pakai dalil kitab suci. Kalau saya tunjukkan pembunbunnya ini ada kitab sucinya, ada. Mana dalilnya?
Dalam kitab perjanjian lama berapa banyak itu dalil Tuhan kalian perintahkan, tanganmu sendirilah yang harus membunuh mereka yang mengajak kau menyembah kepada Allah lain. Perjanjian lama itu. Perjanjian baru, kalau ada yang menyesatkan, akan lebih baik batu kilang diletakkan di lehernya lalu ditenggelamkan dalam laut. 500 tahun ayat ini dipraktekkan oleh gereja Katolik dengan melakukan inkuisisi, mengatakan orang lain bidat, yang bidat itu harus dimatikan. Siapa yang bilang? Berita Wahyu. Apa dalilnya? Rumah Bapakku harus penuh, paksa mereka masuk. Kamu, kalau kami umat Islam dianggap zolim kepada kalian, dasar ayatnya apa? Bunuhlah kaum kafir, itu aja yang kalian tahu. Baca di Al-Quran kami, diizinkan kami berperang kalau kami diperangi. Jangan kalian yang pancing emosi kami dengan menghujat Nabi kami, lalu kami tempeleng kepala kalian, kalian pula yang jadi korban. Kalian yang menghujat membangkitkan amarah umat Islam kok. Mati pun penghujat-penghujat dari kalangan agama kalian itu, karena memang mereka bicara tanpa dasar akademik. Kalau saya mati, buktikan dulu saya pernah menghujat Tuhan kalian. Apa bukti saya menghujat Tuhan kalian? Saya mengungkapkan fakta keyakinan kalian. Terakhir saya dilaporkan karena saya mengatakan bahwa Trinitas itu analoginya seperti kelamin. Itu bukan kata saya, itu kata pendeta kalian yang menjelaskan agama kalian kepada saya. Ketika kalian yang menghujat agama kalian, kami kutipkan omongan kalian, kami dikatakan penghujat. Yang mengatakan Tuhan kalian mati terkutuk, kalian bukan kami. Tapi yang dikatakan penghujat kami. Yang mengatakan Tuhan kalian mati ditelanjangi, kalian bukan kami. Yang dikatakan penghujat kami. Sementara keyakinan kami mengajarkan bahwa Nabi Isa adalah orang wajihan di dunia wal akhirah, tidak mati ditelanjangi tapi diselamatkan oleh Allah. Tapi kami yang dikatakan mengingkari Yesus. Normal nggak otak kalian ini? Naik ke atas komal disuruh bertanya tentang agama malah curhat. Kubongkar aib agama kalian nanti. Saya bukan orang yang tendensius kepada Kristen, saya tidak ada urusan. Kalian mau banyak di dunia ini pun tidak ada urusan. Saya tidak akan berubah keyakinan saya. Tapi kalian buka komal membahas agama Islam pakai wawasan apa? Belajar nggak kalian? Apa ilmu yang kalian bawa membahas agama kami di komal-komal kalian? Sehingga kalian merasa berhak. Lihat bagaimana bagaimana kami umat Islam. Saya adalah orang yang sudah berdebat dengan para pendeta kalian yang doktor gelarnya. Secara autodidak, saya menggali ilmu pendeta kalian. Secara akademik, saya memiliki fakultas yang ada mata kuliah kristologinya. Saya membawa data-data yang beredar di sosial media, itu pun saya kaji dulu mana yang kredibel. Yang saya bawa data-data banyak sumbernya buku dan juga jurnal. Lalu kenapa kalian mencret? Yang saya bawa aliat kitab suci kalian sendiri. Jangan kalian mengklaim ajaran kalian ajaran kasih, tapi maksud kasih itu adalah kalian mengajak kami mengikuti Yesus yang apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Hei, ajaran tampar pipi kiri kasih kanan itu kalian yang praktekkan harusnya. Kami praktekkan ajaran kami, diperangi kami perangi balik. Tapi pada dasarnya kebalik. Kalian tuntut kami kalau kalian menghujat harus diam. Sorry to say, maaf, kami Islam. Di Islam itu sebagai bukti kecintaan terhadap agama adalah pembelaan terhadap agama. Caranya seperti apa? Belajar untuk mengcounter. Kalau perlu kita strike, kita tampar bolak-balik para penista agama ini dengan argumen. Perang argumen by argumen. Perang fisik by fisik. Itu Islam, warriornya Islam. Kecuali udah takut mati umat Islam, makanya karena ada penyakit Wuhan dalam dirinya. Unrifa kenapa? Loh, mati itu hal yang menjadi kepastian. Waktu dan caranya aja yang beda. Jadi kalian Kristen-Kristen yang ngakunya pikul salib, diskusi ketakutan, pakai nama palsu. Cari nama saya di PD Dikti, Rifayah Diputri. Saya ada, alamat saya jelas. Kemarin surat pelaporan dari Sumatera Utara itu datang ke rumah anak saya. Karena saya kebetulan ada di Ternate dan pada waktu itu saya belum bisa untuk komunikasi ke sana, maka penyidik datang ke sini. Tapi kalau saya dipersekusi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kami diajarkan begitu. Ini ngakunya saya pikul salib, saya rela mati martir.
Konon katanya menyampaikan kebenaran dengan menipu, penipuan yang kalian bawakan. Tapi katanya, nanti kami digeruduk. Apa ini? Katanya pikul salib, tapi malah curhat. Gitu. Kalau betul-betul kalian itu adalah Kristen yang berani pikul salib dan tidak percaya diri ajaran kalian benar, ayo tantangan kami umat Islam kalian penuhi. Kami umat Islam itu akan lebih senang diskusinya offline, bahkan kalau perlu TV One ikut menyorot kita lagi diskusi tuh. Tampilkan apologet kalian yang paling hebat. Mari kita berhadapan dalam meja yang langsung wajah kita kelihatan, yang dimana kita punya data ilmiah yang bisa kita presentasikan, yang mana ada jurinya dari para profesor filsafat, profesor Bible, profesor Al-Quran, profesor bahasa Ibrani, profesor bahasa Arab, duduk menjadi juri kita di debat diskusi disiarkan oleh TV nasional. Berani nggak kalian? Nih, aku tantang kalian semua. Kalau mau, kami keluarkan uang umat Islam. Insya Allah saya mampu kumpulkan donasi untuk memfasilitasi kalian, ongkosin kalian yang dari kampung agar datang diskusi dengan kami. Saya punya tempat bernaung, yayasan YPM, yayasan APII, yayasan MMCI, yayasan ini dan itu banyak. Yayasan Muhammadiyah, yayasan NU. Saya bisa ngomong sama MUI untuk memfasilitasi para tokoh apologet kalian yang paling berilmu di alam semesta ini menghadapi saya saja dulu, nggak usah jauh-jauh. Saya aja sendiri. Kalian berlima aja, 10, 15 orang, kumpulkan dari pendeta kalangan Wanes, pendeta Tritunggal, pendeta Marsion, pendeta Unitarian, pendeta Triteo Setara, pendeta non-Triteo non-Setara, pendeta ajaran Marmon. Datangkan semua pendeta kalian dari berbagai denom kalian, sekitar 10 orang. Datangkan 10 apologet kalian dari penghujat mulai yang akademis. Silakan duduk kalian 20 kursi depan saya sendiri. Saya cuma minta satu pertanyaan saya dijawab. Ajukan ribuan pertanyaan dari kalian ke saya. Berani nggak kalian itu? Oh, kok berani kali Uni Rifah? Apa yang perlu ditakutkan? Silakan. Berani nggak kalian? Mau minta kami yang membiayai? Ajukan satu tokoh, 10 tokoh kalian, 10 tokoh intelektual kalian, 10 tokoh apologet kalian. Saya sendirian. Wallah demi Allah, saya sendirian. Saya sendiri bermodalkan Al-Quran dan hadis dan kitab tafsir. Saya bawa, saya tenteng Al-Quran saya, hadis saya, kitab tafsir saya, menjawab pertanyaan kalian kalau seputaran agama saya. Kalau kita bahas sejarah, saya akan menggunakan karya ilmiah yang adalah data-data sejarah. Mari diskusi kita baik-baik. Berani nggak? Berani nggak? Jangan kalian naik ke kemana hanya menghujat terus ngaku-ngaku kalian terjolimi. Hantu belau, sepanjang sejarah kelakuan kalian begitu. Kalau tidak terbongkar kemudian kejahatan agama kalian, nggak minta maaf. Nih contoh nih, Paus Vatikan nih. Tahun 2022 baru minta maaf. Padahal kejahatannya dilakukan puluhan tahun yang lalu. Kalian umat Kristen sudah pernah membuktikan bahwa kami umat Islam ini seperti itu. Ada data-datanya. Kalian mau membawa kepada saya, oh ada loh pembantaian yang dilakukan oleh umat Islam, yaitu namanya ada pembantaian Armenian. Bahkan Israel yang menyerang Islam sekarang ini mengakui bahwa pembantaian Turki dengan Armenian itu tidak bisa dikatakan genosida. Kenapa? Karena sama-sama berperang. Karena ada pengkhianatan dari orang Armenian yang kepada Rusia. Aku baca sejarahnya itu. Walaupun aku tidak membenarkan pembunuhan terhadap anak-anak dan perempuan dari Kristen Armenian yang dilakukan oleh kaum nasionalis dari Turki Ottoman. Belajar kalian sejarah biar kalian tahu. Itu loh. Jangan naik ke sini kalian itu curhat. Ini bukan room curhat ya kawan-kawan. Ya. Bukan room curhat. Bukan room curhat ini, bukan room cari jodoh. Saya seorang akademisi. Prodi saya mengkomunikasikan agama saya. Materi yang akan saya komunikasikan sudah saya banyak kuasai. Kristologi tentang Kristus, kekristenan secara sejarah, denominasi di Kristen, pemahamannya saya sudah pelajari itu, dan bahkan saya punya jurnalnya semua itu. Apa
apa? Kalian mau bahas apa? Ayo, kitab kalian di luar kepala saya. Kalau bagi kalian, kitab kalian di luar otak kalian, karena kalian nggak punya otak. Otaknya di luar. Kalau kami di luar kepala. Karena memang tidak hari-hari kami baca. Halilintar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, yang baru bergabung gitu. 2000 mata memandang, silahkan di follow akun Uni Rifa narasumber kita. Bunda Gembala ini juga Nih. akun Uni Rifa ya. Nih aku jawab dulu nih di sini. Ya, silakan. Tapi aku jujur aku kalah dengan RK. Serius, aku kalah dengan RK ya. Aku pikir dulu apologet Kristen yang paling dungu itu akunnya namanya Seger-Seger. Satu, kedua Rasmi. Ternyata di bawah Rasmi dan Seger-Seger masih ada RK. Aku baru sadar. Aku bingung, jujur aku bingung banget kemarin itu. Hah? RK nih otaknya keseleo atau gimana? Aku sampai aku malu kepada Kaprodi aku kemarin. Sampai aku mau minta maaf sama Pak Dekan sama Pak Kaprodi. Kemarin aku telah melayani orang dungu diskusi. Aku pikir dia ngerti definisi fakta dan sejarah gitu. Isa itu tokoh apa? Tokoh teologi. Mana sejarawan yang menuliskan tentang Isa? Tidak ada, karena bukan tokoh historis. Kalau dia bukan tokoh historis, mana sejarawan yang menuliskan tentang dia? Ya kan nggak ada lah, kan dia bukan tokoh sejarah. Buktikan mana sejarawan yang menuliskan dia. Aduh. Tadi aku bilang setiap manusia itu ada sejarahnya. Tidak. Kan manusia semua ada sejarahnya. Enggak. Saya nggak tahu gitu loh. Ilmu yang mengatakan setiap manusia ada dokumentasi sejarahnya itu ilmu apa? Tolong kasih saya. Kudus. Tolong Ilmu kasih saya kudus. kisi-kisi silabus. Ya, tolong kasih tahu saya di mana di dalam karya ilmiah dan jurnal sosiologi, filsafat, sejarah, arkeologi yang Yaslin, mengatakan silakan. bahwa ternyata setiap manusia itu pasti ada dokumentasi sejarahnya. Karena kalau gitu banyak orang yang tidak dikatakan manusia seperti Bunda Maria, karena Bunda Maria tidak ada dokumentasi sejarahnya. Ya. Yang namanya Bunda Maria, Santo Yusuf atau Adam dan juga Musa, saudara saya. Itu namanya adalah tokoh teologi. Karena tidak didapat dari tulisan sejarah. Kalau memang Musa dan Abraham itu serta Bunda Maria dikatakan tokoh sejarah, Kenapa harus ada kok sejarawan yang gini-gini? menuliskan tentang dia. Kenapa kok gini-gini? Enggak, kenapa kok gini-gini? Aku agak-agak aku kalau gini-gini. Iya, kalah aku juga sama RK loh. Pertanyaannya tuh betul-betul pertanyaan yang bukan membingungkan ya, pertanyaan membagongkan. Ya, emang suka bagong kok dia. Ya, Kakak Jasrin, Kristen atau Muslim? Kakak situ Pak, Kristen atau Muslim? Silakan Assalamualaikum kawan-kawan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Siapa yang berisik ini? Aduh, berisik kali lo kalian ini. Nggak usah kumur-kumur, noise. Ya. Iya, jadi gini ya, kalau kita diskusi sama orang yang ada kecenderungan psikologi yang kurang, kita bisa ikut-ikutan loh. Parah banget ya Allah. Seger-seger tuh pernah, teman-teman tahu nggak salah satu apologet Kristen yang sering kami olok-olok tuh namanya Seger-seger ya. Kalian kalau tahu dia giginya ompong. Dia kalau naik tuh, mana lu mau? Itu paling terdungu. Tapi sama dia masih nyambung. Enggak, Iya, tapi kan? Seger-seger ini masih nyambung. Seger-seger. Tuhan kau ini dia masih berpikir dia, oh nggak mungkin lah Tuhan aku kayak gitu Rifa, masih bisa dia bilang gitu, janganlah kayak gitu sama perempuan masih. Tapi ternyata di bawah seger, di atas seger-seger masih ada RK gitu dan Rasmi gitu loh, gitu. Aku lebih Oki itu kan dungu juga ya, akutnya juga, tapi masih mending Oki sih, masih ada rasa malu gitu. RK udahlah ngawur, ngakunya hebat gitu, jadi udahlah dia ngomong sendiri, pakai data sendiri, standar sendiri, tapi dia tuh Burunda RK gitu. Ini orang ada kecenderungan psikopat menurut aku. NPD sih, Narcissistic Personality Disorder. Biasanya itu dialami sama orang-orang yang punya secara fisik ada penyakit dalam badannya, mungkin kayak ada penyakit cancer kah, dan membuat dia impulsif gitu loh. Mungkin karena rasa sakit yang ditanggung, atau mungkin karena rasa sakit itu kayak dia hadapi sendiri gitu. Jadi dia menganggap ya kurang perhatian dari lingkungan, makanya dia bersikap impulsif gitu. Mungkin ya, karena aku lihat agak lain.
mengemis-ngemis, Uni Rifa, tolonglah, saya mau diskusi sama Uni, pasti saya baik-baik sebagai laki-laki, tolong ya, saya nggak bisa diskusi sama kamu, saya nggak mau, nggak penting diskusi sama orang-orang nggak terpelajar kan. Makanya waktu dia bilang, oh mungkin butuh uang ini anak, yaudah, Jonathan bilang, iya Uni, dia memang butuh uang. Akhirnya saya bantuin kan, tapi malah saya sebagai laki-laki berjanji akan memberikan kesempatan Uni Rifa bicara. Itu VN-nya masih saya sebarkan di media itu. Ternyata, oh memang ada something wrong dengan psikologi dia gitu. Ya sekarang masih mending sih, begitu. Tapi nggak apa-apa lah, teman-teman. Dengan Edis itu psikologinya tidak bermasalah, tapi yang bermasalah dari Edis itu kantongnya, keuangannya. Kalau psikologinya nggak bermasalah. Kalau RK ini semua. Tema apa ini nih? Tema dia ini apa? Temanya kejinya umat Kristen. Tema dibaca itu, ada temanya itu. Oke. Terus apa yang mau dibahas di sini? Ya itu kejinya umat Kristen. Makanya saya bertanya kepada seluruh umat Kristen nih, setelah ada fakta-fakta secara tekstual, ayat kekejaman dalam agama kalian, fakta sejarah membuktikan banyaknya yang keji di antara kalian, lalu apa alasan kalian mengklaim kalau Kristen itu ajaran kasih gitu? Alasannya apa? Oh, boleh tunjukkan data dia di mana yang kami ini keji? Data Bible atau data fakta sejarah? Sejarah Data Bible. boleh. Oke, dari Bible dulu ya, biar enak ya. Pertama, Oke. bukti kalau Tuhan kamu itu kejam. Nih data-datanya, kamu buka perintah Tuhanmu kepada orang Bani Israel untuk Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Orang Amalek ditumpas Tuhan sebelum diutus Rasul kepada mereka. Artinya mereka tidak diberi peringatan, tapi mereka ditumpas begitu saja karena mereka bukan suku Bani Israel. Yosua Pantesan. Ini pertanyaannya sederhana loh teman-teman ya. Jadi membuat teman kita nih Bang Max ini ragu gitu jawabannya. Bisa jadi, kalau bisa jadi itu jawaban yang ragu gitu loh. Jadi tolonglah pendeta, ajarilah jemaatmu yang namanya Bang Max ini bahwa semua yang bernapas di muka bumi itu. Bang Andi, Iya. aku lagi makan, jangan ikut-ikutkan. Aku lagi makan, bentar lagi ya. Dia makan aja dulu. Ajarilah jemaatmu yang namanya Bang Max ini menjadi sedikit cerdas lah. Bawa nama-nama aku, terserah mau ngomong siapa, tapi jangan bawa nama aku. Oke. Ajarilah jemaatmu yang di samping kanan saya ini supaya mereka sedikit berpikirlah bahwa Kacau. saya nggak menyebut namamu loh itu bahwa semua yang pernah bernapas di muka bumi ini gitu ya, terutama makhluk hidup yang namanya manusia, ciptaan yang paling sempurna, itu adalah hambamu ya Allah, ciptaanmu begitu, termasuk anaknya Maria. Anaknya Maria itu ciptaan Tuhan, dipilih menjadi rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel, untuk menandai dia sebagai kenabiannya, kerasulannya, diberilah dia mujizat. Jadi ada perbedaan antara manusia biasa dengan seorang nabi atau rasul. Perbedaannya apa? Nabi menerima wahyu, rasul menerima wahyu, dia ada kitabnya yaitu Injil. Terus mereka belum percaya, diberilah dia mujizat melebihi daripada ekspektasi manusia pada umumnya. Ada yang percaya inilah tanda kenabian, ada yang tidak percaya ini adalah sihir. Tapi di zaman sekarang ini lebih gila lagi gitu loh. Seorang nabi diberi mujizat, mereka membelokkannya, meninabok-bokkan kepada di samping kanan saya ini orang yang diberi tanda-tanda mujizat, dia menandakan dia adalah Tuhan. Ini pernyataan yang kurang etis dan tidak masuk akal. Kalau kami sebagai umat Islam itu tanda-tanda kenabian ya diberikan mujizat,
melebihi manusia pada umumnya. Kalau tetangga saya yang di sebelah ini orang yang seperti itu termasuk Pak Nyoman, dia adalah Tuhan. Ini pendapat-pendapat seperti ini, pendapat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, banyak menyesatkan manusia. Penyesatan-penyesatan ini perlu kita luruskan, terutama kepada penguatan akidah Islam. Jangan sampai terpesona, jangan sampai terlena. Anda dijanjikan yang muluk-muluk pasti masuk surga dan tidak perlu berusaha, tidak perlu beribadah, bebas hidup makan apa saja. Waspada ajaran-ajaran demikian. Caranya bagaimana? Dibungkus dengan hampir mirip dengan Islam, berbahasa Arab tuh buku-bukunya dan seterusnya. Waspada, waspada. Mereka selalu mengintai kepada umat Islam yang rawan akan dimurtadkan. Untungnya kami ada di sini. Untung bisa dijangkau oleh seluruh kalangan karena semua orang punya HP itu. Jadi jangan sekali-kali terperdaya oleh mereka. Itu kira-kira sharing-sharing kita bahwa semua para nabi itu diberikan tanda-tanda mujizat, menandakan kenabiannya, bukan menandakan dia Tuhan. Dan kesimpulannya, siapapun yang pernah ada dalam kandungan, dilahirkan, dia adalah ciptaan Tuhan, bukan Tuhan. Dan bukan juga Tuhan menjadi manusia, tapi Tuhan menciptakan manusia. Dengan bagaimana cara menciptakannya? Dengan berfirman, kun fayakun, jadilah. Mulai penciptaan Adam dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semua kita ini adalah ciptaan Tuhan, termasuk anaknya Bunda Maria. Begitu tetanggaku ya. Mudah-mudahan kau dengarkan, mudah-mudahan kau tersadarkan. Dengar. Masa nggak dengar? Ya, dengar. Terima kasih. Kalau saya nggak menyebut namanya loh, saya coba bilang tetanggaku, dia ngomong juga. Oke, Bang Goto, silakan Bang Goto. Ada yang boleh disampaikan? Ya silakan bertanya aja Bang Mix, atau kita sedikit membahas Bang Goto tata gereja. pakai rambut palsu atau tidak ini? Bukan. Rambut Oh, asli. bukan. Kayak rambut palsu nampaknya. Oke. Kita saya bertanya. Ya mungkin sebentar Bang, saya singgung sedikit kata gereja karena sempat tadi dibahas kan kata gereja kan begitu. Gereja memang sebelum abad keempat itu, kalau kita lihat budaya Kristen ya, gereja itu sebenarnya bukan bangunan fisik ya. Dalam tradisi Kristen, gereja bukan bangunan fisik sebenarnya. Gereja itu adalah komunitas perkumpulan ya, perkumpulan orang-orang yang dikatakan percaya atau meyakini tentang Yesus Kristus. Benar. Jadi tahan dulu Bang, saya jelaskan dulu supaya kita ada edukasi. Jadi dulu jemaat-jemaat yang dikatakan yang dipimpin oleh penetua itu tidak ada bangunan fisik mereka. Mereka itu hanya bersembahyang di rumah-rumah para jemaat ya. Jadi sepanjang tahun ya tahun 100, 200, 300 itu belum ada gereja dalam bentuk fisik. Nanti gereja dalam bentuk fisik itu baru ada tahun 323. Kita berbulan, jadi 20 tahun. Ini dulu yang dibawa Bang. Di 20 tahun setelah Delikano baru ada gereja secara fisik. Jadi bangunan gereja pertama kali itu bernama Santo Petrus Basilika. Ya, Santo Petrus Basilika. Tempatnya di Basilika. Jadi belum ada. Memang Yesus itu tidak pernah menyuruh umat Kristen beribadah hari Minggu dan membangun gereja secara fisik. Tapi yang perlu kita ingat bersama bahwa hukum-hukum dalam budaya Kristen itu tidak hanya bersandar sebenarnya kepada Bible itu sendiri. Tidak, apalagi Willy, itu apaan Willy? Bentar Bang. Willy apaan itu? Pacar dia sama-sama otennya Bang Mek. Waduh, Coklat. Iya, ini coklat. Jangan diganggu dulu, Willy. Saya tutup dulu kameranya. Jangan diganggu dulu. Terusin dulu. Tutup dulu, Will. Nah, ini cair Willy ini nanti Bang Hendy dikasih tembak uang nanti ini. Kayak Bang Zuma kemarin itu.
Iya. Jadi apa, gereja secara fisik itu baru ada tahun 333. Itu pun apa, perah Katolik ya. Jadi tidak ada sama sekali bangunan gereja di Kristen awal-awal. Belum pernah ada sepanjang 3 abad ya. Baik Basiledes, Marcion, Ebionik ataupun apa sekte-sekte lain ya yang berdiri pasca Yohanes meninggal. Kan begitu. Jadi mereka itu beribadah di rumah-rumah. Nah, rumah-rumah itulah mereka katakan gereja. Kan begitu. Jadi gereja itu sebenarnya bukan bangunan fisik awalnya, tapi komunitas perkumpulan orang-orang yang percaya kepada sosok yang bernama Yeshua HaMashiach. Nah, nanti perah Katolik ya tahun 333 gereja didirikan pertama kali, lalu tahun 336 Santo Julius itu memerintahkan seluruh umat perah Katolik untuk melaksanakan hari Natal. Jadi sebenarnya ini hari Natal tanggal 25 Desember itu baru diperingati tahun-tahun itu. Nah, nanti pengesahannya tahun 340. Jadi sebenarnya budaya mereka ini dimulai awalnya dari abad keempat. Jadi mulai pendirian gereja, mulai pengkanonikan Bible ya, terus ditulis ulang ya dalam teks Latin Vulgata, itu semuanya dimulai di abad keempat. Makanya kodeks tertua mereka itu Vatikanus dan Sinaiticus ya. Tidak ada kodeks tua selain Yohanes 18 dengan Yohanes 19 itu kan begitu. Kawan-kawan. Jadi perlu kita pahami bersama kalau kita membahas kata gereja ya memang budaya Kristen akan tetap bersikeras bahwa Yesus itu menyuruh mereka untuk mendirikan gereja. Tapi yang perlu kita pahami gereja di sini bukan gereja bentuk fisik ya, tapi bentuk komunitas perkumpulan kan begitu. Yang memang awalnya diperintahkan kepada Petrus kan begitu. Sementara Yesus sendiri kan memang tidak mengenal Kristen ya, karena Kristen itu baru lahir di Kisah Rasul 11:26 di Antioquia, Turki. Ya, jadi sebenarnya dari sisi budaya ya, dari sisi budaya tidak ada sangkut pautnya budaya Turki dengan budaya Israel. Karena budaya Turki Israel itu tradisi Yahudi itu monoteisme. Sementara di luar dari itu sudah bukan monoteisme. Karena pecah, ada yang Kristen pertama itu pecah. Ya, ada yang adopsianisme, ada yang patripasianisme. Kalau yang adopsianisme ini kita kenal dengan orang-orang Yahudi yang masuk Kristen yang masih memegang keesaan Tuhan. Jadi tidak menganggap sosok lain itu ya setara dengan Tuhannya, terutama Tuhan Yahudi. Tapi kalau patripasianisme ini sudah terpengaruh dengan beberapa teori ya, teori yang memang awal dari konsep manusia. Contoh Noetus Sabellius. Nah, contoh Tertullianus. Jadi seolah-olah mereka membentuk ilah baru, sebenarnya sesambahan baru, walaupun tidak diakui sebagai pencipta langit dan bumi, tapi tetap saja melanggar hukum Taurat menurut Yahudi ya. Kalau kita lihat di Keluaran 20 itu dikatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Tapi memang kelompok patripasianisme adalah kelompok orang-orang di luar Yahudi yang dikatakan menjadi Kristen. Inilah yang membentuk konsep-konsep itu, di mana mereka membentuk ilah baru ya, yang mereka sebenarnya tidak mengakui kalau ilah itu adalah pencipta langit dan bumi, tapi hanya mengakui sebagai Tuhan penguasa, yang akhirnya juga penyembahan penghormatan itu bergeser menjadi penyembahan ketuhanan. Sebenarnya Yesus itu kalau kita lihat sejarah ya, bahkan masih tercatat dalam Bible mereka di Matius 2 ayat 2 bahwa prosesi penyembahan orang Majusi kepada Yesus itu hanya penyembahan selaku raja atau penyembahan penghormatan ya. Ibarat kita menyembah di kaki ibu kita sebagai tanda hormat kita kepada orang tua kita. Tapi prosesi ini dirubah menjadi penyembahan ketuhanan oleh konsep-konsep yang baru datang ya di awal-awal abad kedua kan begitu, lalu disempurnakan di abad-abad ketiga bahkan sampai abad keempat. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa memang Kristen ini master seluruh ajarannya berada di tahun-tahun itu atau abad keempat, tidak dari awal-awal abad ke-1. Makanya Martin Luther ya, sebenarnya kalau kita belajar sejarah Martin Luther sebenarnya bermaksud baik. Kenapa? Karena Martin Luther itu ingin ya mengembalikan ajaran Kristen yang sudah dirubah oleh sekte Katolik ya. Kristen yang lahir di Kisah Rasul 11:26 ini sebenarnya Martin Luther ingin mengembalikan Kristen ke situ. Karena menurut Martin Luther terlalu banyak kesalahan dalam sekte Katolik yang dibuat di abad keempat. Kan begitu.
Nah, sayang sekali Martin Luther sudah tidak lagi mendapati ya literasi tentang Injil-Injil gnostik, Injil-Injil yang diapokrifakan oleh Roma. Akhirnya beliau tetap memakai Bible ya, besutan Desiderius Erasmus yang kita kenal dengan Textus Receptus itu. Jadi sebenarnya kalau kita lakukan learning, pendalaman pembelajaran, sebenarnya orang Kristen ini harus terima kasih juga sama Martin Luther. Kenapa? Karena Martin Luther lah yang memangkas ajaran-ajaran pagan yang ada dalam sekte Katolik. Mungkin dari 100% itu dipangkas 80%, jadi sisa 20%. Begitu menurut sejarah ya. Tapi sepanjang perjalanannya justru Katolik sangat menentang Protestan, dan kalau kita lihat tokoh-tokoh pra Protestan bahkan pasca Protestan banyak sekali yang dibunuh oleh Katolik. Kenapa? Karena menurut Katolik mereka sudah merubah-rubah tradisi suci Katolik. Nah, itu mungkin sedikit dari saya untuk pengulasan sejarah. Ya, silakan dilanjut mungkin yang lain. Silakan Bang. Supaya kita edukasi sedikit. Ya, silakan. Silakan Meg, Bang Meg. Bang Meg. Meg. Yang jelas tempat ibadahnya Yesus waktu Yesus ada di muka bumi itu bukan gereja tapi sinagog, bisa disebut juga bait suci. Caranya Yesus ibadah itu buka kasut, membersihkan anggota badan. Tidak pakai sepatu dia masuk di sinagog. Gitu. Mereka mengkuduskan hari Sabat atau hari Sabtu. Saudara kita, tetangga saya ini gitu, itu tempat ibadahnya bukan sinagog tapi gereja. Mereka biasanya itu mengkuduskannya di hari Minggu. Ini sangat berbeda, tapi mengaku pengikut Yesus. Nah, ini logisnya di mana coba? Diulang ya teman-teman ya. Ini kalau berpikir sehat, keluar dari doktrin saudaraku Bang Max ini gitu. Di sini mestinya orang berpikir gitu loh. Kok bisa ya saya gereja hari Minggu, panutan saya sinagog hari Sabtu. Belum lagi bagaimana cara ibadahnya berbeda. Karena di gereja seperti apa, Yesus di sinagog seperti apa. Tapi mengaku pengikutnya gitu. Ini koneknya di mana coba? Ini koneknya di mana coba teman-teman? Jadi harus berpikir pakai akal memang itu orang. Kalau nggak pakai akal ya memang sulit. Umat Islam itu Nabi Muhammad tempat ibadahnya di masjid, umat Islam tempat ibadahnya di masjid. Perintahnya hari Jumat wajib hukumnya ya sama yang kita lakukan. Cara ibadahnya ya sama, cara sholatnya ya sama. Itulah yang disebut pengikut Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tetangga saya di Bamex pengikut Yesus katanya, Yesus tidak makan babi, dia embat babi. Yesus disunat, dia panjangin kulupnya si Max ini. Gimana coba kau ikuti Yesus itu? Saya curiga Yesus yang kau ikuti ini bukan Yesus yang anaknya Maria yang ke sinagog itu, bukan anaknya Maria yang bersujud itu, bukan anaknya Maria yang berdoa kepada Tuhannya itu, bukan. Saya curiga Bang Max, Yesus yang Anda ikuti itu yang dikutuk di tiang salib, yang bangkit dari kubur pada hari ketiga. Nah, kalau itu yang Anda maksud, ya monggo. Is okay brother, silakan saja. Tapi saya ajak Anda berpikir, hati-hati salah. Sekali Anda salah akan penyesalan seumur hidup. Mungkin Anda di dunia ini masih bahagia karena belum ada yang menegur Anda secara keras.
Lingkungan keluarga ya biasa-biasa saja. Di sinilah tempatnya saling bertukar pikiran. Tidak ada memaksa Anda, tapi ayolah berakal. Tidak ada penyesalan di depan. Kalau penyesalan itu di depan namanya pendaftaran. Penyesalan itu datangnya belakangan. Itu ya, Bang Max. Mudah-mudahan Anda bisa pakai akal sehat Anda. Keluarlah dari doktrin dulu itu. Ayolah, ikutilah ajaran para nabi. Jangan buat aturan sendiri. Jangan. Resikonya itu. Hidup kekalnya nanti Anda bukannya di surga, tapi hidup kekalnya nanti Anda di neraka selama-lamanya. Berbahaya itu, bro. Ya untung adalah Muslim saling mengingatkan kita. Kalau seandainya di dalam perintah Al-Quran paksakan mereka memeluk Islam, ada saya paksa. Tapi di dalam Al-Quran itu nggak ada. Nggak boleh memaksa orang. Hanya menyampaikan saja. Itu ya bro Max, mudah-mudahan Anda masih mendengarkan. Mulai detik ini hentikan makan babi. Kalau belum disunat segera disunat. Ikrar secepatnya bahwa Tuhan itu satu, Yesus itu adalah utusan Tuhan. Itu aja dulu ikrarnya. Banyak orang saya syahadatkan. Saya syahadatkan Yohanes 17:3 dulu. Setelah di situ baru kembali ke penyaliban. Jadi banyak Unitarian itu saya diskusi, baik ketemu di warung kopi maupun di media sosial. Alhamdulillah, ternyata mereka berkata bahwa pelabuhan terakhirku adalah Islam, nggak ada yang lain. Itu kira-kira pengantar dari saya, semoga tercerahkan. Lanjut yang lain. Bang Mek, buka mute-nya Bang Mek. Ya, saya sedikit nambah dulu Pak Ustadz, karena di bawah itu ada yang taping gereja lahan bisnis. Ya, kalau kita masuk ke situ, memang tidak bisa disangkal ya. Semenjak pertama kali berdiri yang bernama Santo Petrus di Basilika, memang gereja itu sudah menjadi lahan bisnis. Sejarahnya jelas, bahkan sampai keluarnya surat indulgensia abad ke-16 oleh Paus Leo ke-10 yang akhirnya bertentangan dengan Martin Luther. Memang kalau kita lihat realita itu sudah menjawab di mana tahan dulu Bang. Belum siap juga, astaga, lama kali. Ya, tahan dulu ya, karena dia ada yang taping dua gereja lahan bisnis. Itu nggak bisa kita sangkali kawan-kawannya. Memang dalam budaya Kristen itu terjadi seperti itu. Kapan ini terjadi? Memang pasca keluarnya Martin Luther. Pasnya jangan framing ya Pak. Dari tadi framing, maka saya tinggalkan bentar. Saya tidak framing Bang, ini realita ya. Saya pernah dari Kalau realita, datanya biar kita baca sama-sama. Saya pernah dari sebelah ya. Iya, Jonathan sendiri berkata ya. Datanya maksudnya kalau memang sesuai golonganmu, mana datanya? Sabar dulu Bang, sabar dulu. Bagaimana saya mau bicara kalau sebentar ya. Izin, orang yang berargumentasi itu memberikan pengantar tidak mesti harus pakai data yang ditampilkan, tapi orang yang meminta data itu Masalahnya Bang Andi, dengarkan dulu, saya ngomong dulu, jangan disalah dulu, habis ini kau ngomong. Dengarkan dulu. Seorang yang akademis, yang biasa banyak membaca, nggak perlu minta data kalau orang lagi opening. Karena apa? Pasti paham bahwa ini berdata. Tapi orang kalau lagi opening, pengantar dan bernarasi minta data, artinya ini orang jarang membaca data. Ya, jarang membaca data. Jadi dimaklumi aja. Bang Max ini minta data, artinya dia nggak tahu apa-apa gitu loh. Lanjut. Nanti saya sukanya bernarasi ya. Ya silakan, kalau kau tidak setuju kau bisa laporkan saya ke polisi, kan begitu. Kalau memang narasi saya itu apa untungnya sama saya? Maksud saya mana datanya sesuai dengan narasimu? Kau diam Kau Bang. bilang tadi kan aku dengar bentar tadi Katolik sama Kristen tidak sejalan. Di mana datanya? Gimana? Aduh, memang karena aku nggak paham sejarah. Tadi yang saya tinggal tadi, kau bilang tadi Kristen sama Protestan tidak sejalan. Mana? Ini saya jawab, saya kasih data. Nah, ya, Dari dong.
Kasih datanya berenak gitu loh. Ya. Jadi Bang Koto, biarin Bang Koto. Gini loh, Katolik itu kitabnya berbeda dengan kitabnya Protestan. Data. Jumlah kitabnya beda. Kok Katolik, beda? Di mana bedanya Bang Andi? Katolik jumlah kitabnya berapa? Sama kitab kami, ada perjanjian lama, perjanjian baru, ya sama. Jumlah kitabnya Katolik berapa? Sama, apa bedanya Alkitab Saya kami nggak nanya sama, saya nggak nanya sama apa beda. Dengerin dulu pertanyaannya. Jumlah kitab Katolik berapa? Jumlah apanya? Jumlah kitabnya, jumlah pasalnya. Perjanjian lama, perjanjian baru. Iya, jumlah pasalnya berapa Katolik? Kan sama kitab, jadi apa bedanya sama kami? Katolik itu 73 jumlah pasalnya. Terus kemudian Protestan 66. Apa yang membedakannya? Ada namanya Makabi. Protestan Sama tidak Bang, pakai di perjanjian dengarkan lama dulu, itu. orang lagi ngomong perbedaannya nih. Kalau orang lagi ngomong itu berdata. Dulu perjanjian lama itu 39 kitab, perjanjian baru itu 27. Jadi totalnya 66 kitab semua. Sama. Kalau apa Katolik bedanya? berapa? Kalau Katolik berapa? Sama, Alkitab kami sama, apa bedanya? Katolik 73 kucluk. Astaga, apa bedanya lah sama orang agama Katolik juga pakai Alkitab saya pun bisa. Apa bedanya? Dengerin. Kalau Protestan ada Makabe nggak? Astaga. Yang kau tanyakan kitab suci kan? Iya, di Protestan ada Makabe nggak? Itu nggak ngerti aku Makabe. Kalau nggak ngerti dia makanya dijelasin. Nggak ngerti tapi protes sana lo. Awas lo, ngomong lagi gua balikin ke kapas nih. Kok bisa pula beda-beda isinya? Apanya kitabnya? Makabe itu loh, Makabe. Astaga Bang Andi, makanya kalau nggak paham juga nggak usah dibahas. Justru saya yang paham ini, kalau nggak paham jadi protes. Alkitab itu satu, punya orang Kristen, mau Katolik, mau Protestan itu sama. Jumlah pasalnya beda coy, 73 sama 66. Orang kitabnya sama, ya jumlahnya sama. 66 kitab semua. Itu kau kurang belajar sih di sini. Makanya Gini kalau Bang nggak Andi, ngerti. kalau ada orang Katolik kan, coba tanya. Makanya kalau nggak ngerti janganlah. Malu lo kau itu. Katolik, coba tanya apakah sama kitab dia sama kitab kami, coba tanya. Saya jelaskan. Beda. Ah, itu Bang Koto kan mantan Kristen kan? Coba Bang Koto, sama atau tidak? Makanya commute kau saya jelaskan ya. Dari sisi universal umum ya. Protestan itu punya Bible isinya 66 kitab ya. Katolik itu isi kitabnya 73. Ortodoks isi kitabnya 78. Tahan dulu kau, nggak ngerti. Semua kitab Kau itu sama. jelaskan. Semua kitab Kristen itu sama, mau baik Katolik maupun Protestan. Kok jadi Gimana ada sama jumlahnya beda? Parah nih orang nih. Parah ini parah. Pantas lah kamu malah nggak ngerti. Aduh. Orang ini bisa diingetin Ustaz, saya edukasi bantu Anda untuk dibawa. Gak ngerti itu kau, Mek. Kalau framing itu bukan edukasi namanya. Nggak ada framing ini. Martin Luther, Mek. Aduh, parah. Tunggu, jadi saya ulang ya. Dari sisi universal secara umum ya, keempat aliran Kristen ini berbeda-beda ya. Saya ulang, Protestan 66 kitab ya. Katolik 73 kitab, Ortodoks 78 kitab, Ethiopia 81 kitab. Ya. Sementara untuk edisi apa Ortodoks Ethiopia itu apa? Aduh, ini anak ini. Yang saya tahu Kristen Protestan sama Kristen Katolik, Ortodoks apa yang satu lagi kau bilang apa itu? Apa Ethiopia? Memang karena kau tidak tahu. Itu apa? Di Indonesia ini diakui nggak? Nah, kalau Di Indonesia kalau ini kamu nggak diakui kondusif, nggak saya turunkan dulu di bawah. Saya tidak mau mempermalukan Anda bicara di sini, tidak punya ilmu, tapi ngotot nggak enak lo, malu lo kamu sebagai orang Kristen nggak belajar kayak gitu. Jadi sebelum kau malu terlalu panjang, saya turunkan dulu di bawah ya. Saya sayangi Anda loh. Jadi saya turunkan dulu daripada kau bicara nggak enak didengar, memalukan gitu. Terusin. Oke, jadi kawan-kawan ya, saya ulang, Protestan itu punya 66 kitab, ya, Katolik punya 73 kitab, terus Ortodoks 78 dan Ethiopia 81.
Sementara untuk edisi sampai detik ini Naisal Alan itu punya 28 edisi yang berbeda atau versi yang berbeda-beda. Untuk United Bible Squid itu punya 5 versi. Sementara untuk di Indonesia ini pun ada yang berbeda terjemahannya, ya, mulai dari Lembaga Alkitab Indonesia, terus Literasi Translate Indonesia, Indonesian Modern Bible. Ini berbeda-beda kawan-kawan. Nah, ini yang mereka tidak pernah pelajari. Kalau kayak tadi Bang Mas tadi, ini tampaknya dia ini bukan lagi jemaat, tapi memang dibawanya lagi jemaat, mungkin tidak pernah gereja. Kan begitu. Jadi saya jelaskan dulu ya, karena saya mantan Protestan. Dengar baik-baik Mas di bawah ya. Protestan itu kitabnya ya, master kitabnya tulisan Desiderius Erasmus yang awal ditulis 1516, Prah Protestan lahir, yang total 30 versi. Makanya kalau Anda ke Roma, Anda ke Belgia, Anda ke Jerman, Belanda, itu beda-beda Bible-nya. Kenapa? Karena penulis di belakang itu berbeda-beda. Kalau kita lihat dari zaman John Wycliffe tahun 1382 ya. Terus kita masuk lagi di zaman John Huss ya. Masuk lagi di zaman Desiderius Erasmus, masuk lagi di zaman Martin Luther, William Tyndale, Miles Coverdale, sampai di Brockford, Westcott, J. Anthony Hort. Ini versinya berbeda-beda. Makanya kalau Anda di Belanda, Anda di Jerman, Anda ketemukan Bible Anda, Protestan pasti beda. Yang tidak berbeda itu adalah Katolik, karena satu komando. Sialnya orang Katolik di Indonesia itu harus mengikuti Alkitab terjemahan lain. Kenapa? Karena Lembaga Biblika Indonesia, tempat percetakan kitab Katolik, tutup. Akhirnya melebur ke lain yang 100% dikelola oleh Protestan. Makanya Anda katakan kitab Anda sama, karena yang terbitkan kitab Katolik di Indonesia itu adalah Protestan. Karena Lembaga Biblika Indonesia tutup. Bisa dipaham ya? Maaf di bawah ya, kalau nggak ngerti Bang, mending Abang diam ya. Jadi kitab Anda itu sudah ditulis dengan berbagai versi dengan orang yang berbeda. Masuk ke Indonesia saja ditulis oleh Albert Cornelius Ruil, Vankom Milford Bideker, masuk lagi Hembardus Cornelius Kinkert, masuk lagi Stamford Raffles 1814. Jadi udah dari 1529, 1621, 18 berapa tuh? 25, 1829. Jadi memang berbeda-beda kawan-kawannya. Ini yang mereka tidak pahami. Makanya banyak sekali kesalahan-kesalahan terjemahan. Jonathan Purnomo selaku ketua Biblika Center mengatakan 6.577 kesalahan Bible yang tidak kanonik. Kenapa? Karena mereka berbeda-beda versi. Bayangkan, Naisal Alan 28 versi, berbeda-beda ini. Kalau kita kaji, United Bible Squid 5 versi. Apakah ini kitab suci? Tentu bukan. Ini hanya buku biasa, the group of notes ya, yang ditulis ya oleh orang-orang yang memang punya memang kredibilitas ya, punya kapasitas. Yang masalah, walaupun mereka punya kapasitas, mereka merubah-rubah narasi Bible asli. Itu yang masalah. Bible abad keempat dengan Bible abad sekarang ya, itu banyak bedanya. Tentu hari saya mengkaji dengan Bunda Simangkut ya, Bible besutan William Tyndale 1524 itu berbeda dengan Bible di atas itu 1902 bahkan sampai masuk ke 1954. Kenapa? Karena ditulis oleh orang yang berbeda-beda. Naskah itu dirubah-rubah. Kan begitu. Dengan apa? Tujuan apa? Dari sisi aksiologi tujuannya untuk mencari uang. Maka benarlah kata Al-Quran ya, yang saya sering sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-79, Bismillahirrahmanirrahim. Fa wailul lazina yaktubunal kitaba bi aidihim zumma yatkuluna hasamin indillahi liyasitaru bihi sumanang kalila. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud menjualnya dengan murah. Jadi ayat ini sudah diucapkan di ayat ke-7, tapi bukti-bukti terbuktinya ayat ini nanti di 1239 ke atas. Luar biasa Al-Quran. Al-Quran sudah menubuatkan itu dan terbukti di zaman-zaman itu. Bahkan sebelum zaman itu pun sudah ada.
manipulasi Bible itu dari zaman Eusebius ya. Jadi kitab kalian itu pertama kali ditulis oleh seorang uskup dari Kaisarea atas perintah Konstantin ya, bernama Eusebius. Eusebius ini adalah pembuat draft Delik Milano atau Ethic of Milan tahun 313. Ya, jadi dikanonikan tahun 364, ditulis ulang dalam Latin Vulgata oleh Santo Jerome, Hierom Santo Jerome atas perintah Paus Damasus I dan Kaisar Theodosius, lalu dipertegas di Konsili Hippo tahun 393, diulang lagi di Konsili Kartago tahun 397. Ya. Nah, jadi dipakai secara umum nanti ya, secara umum nanti di Konsili Efesus tahun 431. Jadi jelas kawan-kawan ya. Jadi kalau untuk Max yang dibawa, kalau nggak ngerti jangan coba bicara bang, karena saya pemerhati sejarah, saya cukup paham tentang sejarah penulisan Bible, bahkan sejarah perkembangan Kristen mulai dari Kisah Rasul 11 sampai masuknya ke Indonesia ya, di tahun-tahun itu ya, sekitar abad ke-16 itu ya, tahun 1529 1527 pertama kali Belanda Portugis masuk ke Indonesia atau Nusantara masa itu. Jadi yang jelas poinnya bahwa kitab Anda bukan kitab suci, karena sudah terlalu banyak campur tangan manusia. Dari sisi ontologi saya katakan this is written by humans, memang tulisan manusia. Begitu kawan-kawan, jadi Karmak dibawa ya, belajar baik-baik sejarah Anda supaya Anda tidak dipermalukan ketika naik di umat Islam. Itu mungkin sedikit dari saya. Bang Andi silakan diteruskan. Oke, makasih Bang Kota. Sebelum saya simpulkan, Pak Bang Willy, ada yang boleh disampaikan? Bang Willy. Bang Willy ngomong. Jadi silakan Bang. Menurut Anda kitabnya Katolik sama Protestan beda atau sama Bang? Beda Bang Andi. Dari segi jumlah saja kan sudah berbeda ya. Terus dari dia punya tata cara, tradisi untuk beribadah pun berbeda Bang. Ya. Jadi pernah begini Bang, pernah aku panggil teman kawan aku kan. Aku ini kan Katolik. Pernah aku panggil kawan aku untuk beribadah di gereja Katolik ya. Tapi beliau itu menolaknya Bang. Yes. Jadi begitu ya. Jadi kan di negara kita ini sendiri kan terdiri dari 5 agama Bang ya. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam. Jadi ada masuk salah satu dari kelima dari agama itu Katolik. Jadi Katolik ini memang berdiri sendiri Bang. Jadi tidak sama dengan kekristenan dari Protestan gitu kan, atau Pentakosta ya. Jadi begini Bang ya, biar aku simpulkan sedikit ya. Kalau konsep ketuhananku itu di dalam kekristenan berbeda lagi Bang. Bahwa aku ini melihat sosok Yesus ini adalah hanyalah sebagai nabi atau utusan saja ya. Tapi bukan dia yang sengaja atau dipaksa menjadi Tuhan Bang. Oleh pemerintah Roma, dalam hal ini Vatikan Roma. Bahwa apa masih modal hanya imani saja tanpa memakai akal dan melihat langsung di depan mata kepala kita sendiri ya, bahwa sosok Yesus ini adalah keluar ya dari, boleh dibilang ini ya, ke lubang keselangkangan lah ya, menyusui dan disunat ya. Sejatinya Tuhan tidak akan mungkin menjadi manusia yang hina, di mana keluar dari lubang ini, menyusui bahkan disunat pada hari ketiga ya. Konsep model Tuhan macam ini adalah model konsep ketuhanan yang sengaja dibuat-buat ya. Sudah begitu kan sosok si Yesus ini hanya sebagai istilahnya apa, tumbal ya, tumbal dari pemerintah Romawi sendiri untuk memperluas daerah wilayah kekuasaannya. Maka ditumbalkanlah sosok yang fiktif ini yang bernama Yesus, tapi bernama asli Isa atau Isu ini sebagai tumbal yang hanya sekedar atau cerita fiktif semata. Itu yang harus dipahami dulu dari kekristenan ya. Ya, terus lanjut Bang ya, biar nggak monolog, biar nggak kena delik gitu ya. Aku biar aja jadi tumbal di sini Bang Andi. Lanjut.
Oke, jadi ada yang typing di bawah ya. Dia katakan Katolik menambah 7 kitab. Salah. Bukan Katolik yang menambah 7 kitab, Protestan yang mengurangi 7 kitab. Deuterononika ya, dikurangkan ya. Jadi Protestan yang mengurangkan 7 kitab. Di antaranya Makabe 1, Makabe 2, Baruk, Sirak ya. Itu di antaranya. Injil kebenaran ya. Jadi bukan Katolik yang menambah, bukan. Protestan yang mengurangi dari 46 dikurangi 7. Jadi 39. Supaya kita ada analisis ya, kawan. Ya itu mungkin, silakan. Iya betul. Katolik itu di 382 itu udah resmi 73. Betul kata Bang Goto, ada Makabe 1 dan Makabe 2. Di 382 kalau nggak salah ya. Terus kemudian Protestan Martin Luther itu protes. Nggak perlu ada Makabe, nggak perlu ada surat pengampunan dosa berbayar itu yang nggak disukai oleh Martin Luther sehingga memisahkan diri. Apa isi Makabe 2 itu yang sangat bertentangan dengan Pengkhotbah 95 yang ada di Protestan. Pengkhotbah 95 yang ada di Protestan itu orang yang sudah meninggal itu tidak perlu didoakan. Tapi di Makabe itu masih bisa didoakan. Itu sangat berbeda. Jadi sangat jauh berbeda. Liturginya kan gitu ya. Apalagi cara ibadahnya dan seterusnya. Itu sangat berbeda, sangat-sangat berbeda. Terima kasih. Kalau di Islam itu kan kita bisa juga mendoakan ya, mengirim Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal, kan begitu. Sama di Katolik begitu. Di Katolik juga ada sakramen penyucian ya. Penyucian dosa itu kan Katolik di sebelah ya. Di Makabe 2 itu. Di Protestan Bang dihilangkan. Tidak ada sakramen penyucian dosa dalam Protestan. Dihilangkan. Ini tradisi-tradisi suci Katolik yang dirubah oleh Martin Luther, dihilangkan Martin Luther. Kan sakramennya kalau Katolik ada 7 ya, itu dirubah oleh Protestan, dikurangkan gitu. Yang begitu. Jadi izin bang. Jadi Makabe 2 itu mengandung ajaran penting bagi Katolik. Apa itu? Doa seperti doa orang mati yang mengindikasikan adanya api pensucian. Peran orang kudus mendoakan surga, mendoakan yang di surga dan di bumi kan gitu. Kalau di Protestan itu nggak ada. Coba ada yang bisa bacain nggak Pengkhotbah 95? Iya, siapa yang bisa buka data? Silakan itu Bapak Bunda Natalia Iriani, silakan. Jadi intinya Pengkhotbah 95 itu saya buka aja dulu deh. Ya, saya baca aja dulu. Buka ya. Tunggu. Ada edukasi. Cuman nggak mau, siapa tahu salah kata satu, lebih baik dibuka. Ya. Orang yang hidup tahu akan kematian mereka, tetapi orang yang mati dia tidak tahu apa-apa. Tidak ada lagi menerima upah dan akan dilupakan. Itu dari pengantarnya. Kalau yang dari Bible Hub, sebentar ya. Nah ini, karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Artinya apa? Orang yang sudah mati ya selesai, sudah terputus. Kalau Katolik di Makabe 2 itu masih bisa didoakan. Itu sangat berbeda. Pak Denny mungkin bisa nerangin. Silakan Pak Denny. Makabe 2 berapa itu ya? Iya, makanya aku baru membuka ini. Makabe, biar aku pahami nanti aku jelaskan. Makabe 2 KJP. Bang Denny Katolik ya? Enggak, saya nggak ada denom. Saya nggak ada denom. Makabe 2 berapa? Denny, nggak ada denom ya? Nggak ada, karena denom itu bukan perintah Tuhan, makanya saya nggak ada denom. Jangan sampai Bang Lot mau kayak lu gak jadi nabi ini. Makabe Denny. Saya lupa Makabe berapa, Makabe 2 berapa ya? Kalau Luga itu kan karismatik Luga. Luga karismatik Luga.
Iya, 2 Makabe itu ya. 2 Iya, Makabe. 2 ayat berapa biar aku bongkar. Coba Ini coba bisa ayat nyari, belasan bagus. itu. Mumpung ada aku ini. Belasan ya. 11 12 kah? Coba cek. 11 12. 11 Moses, 12 Salomo. Bukan itu. Coba terusan lagi ke bawah. Dan lupa juga itu. Apalah juga dikaji sih masalahnya. Ntar tak cari dulu. Oh, Bang Willy Katolik itu. Masa tidak tahu itu Bang Willy? Ya, kalau Lord Denny ini bukan lagi nabi Bang Goto, tapi dia sudah jadi Tuhannya Karisteng Bang. Sudah berubah jadi Karisteng dia, Tuhan dia. Ya. Belum tahu ya Bang Goto. Bang Goto belum tahu ya? Ya. Wah, ketinggalan zaman kau Bang Goto, belum tahu Bang. Saya belum tahu kalau ada yang ngaku Tuhan. Iya, baru tahu, udah lama. Aduh. Sejak Sudahlah kirim 10 paus. tahun. Saya akui juga Tuhan, tapi kirim paus dulu, Bang Den, kirim paus dulu. Lagi error. Udah ketemu belum ayatnya nih, mumpung ada aku ini. Ayo kita bahas. Bisa ngaku Tuhan. Wah, parah kali. Nanti Luga nggak mau dikalah, Luga ngaku bapaknya Tuhan. Kalah lagi Lord Den dengan Luga. Luga ngaku nabi, Bang Denny ngaku Tuhan. Luga nggak mau dikalah, Luga ngaku lagi bapaknya Tuhan. Nah, sudah. Itu saya tanya Luga. Nanti saya tanya Luga, Bang Denny masuk surga tidak? Karena tempo hari saya tanya, Luga, bom masuk surga. Dia bilang, bagaimana bom masuk surga, tersangkut dia. Pintu surga sempit. Bom terlalu gemuk. Dia udah jadi member di neraka, kata Luga. Nanti ntar saya tanya Luga, Bang Denny masuk neraka apa surga ini? Iya, tanyanya. Ya, Bang Denny kurus atau gemuk Bang Denny? Kurus aku. Kurus alhamdulillah bisa masuk surga. 68 Nah, masalah kilo. Anda itu pintu surga sempit, orang gemuk nggak bisa masuk. Kalau bom tersangkut dia, nggak muat pintu surga kalau bom yang masuk. Rubuh itu pintu surga. Aku 68 kilo. 68 kilo, sama hampir sama berat saya itu. Ya. Saya 65 Bang, hanya beda 3 kilo. 65. 176. Tersangkut dia nggak masuk. Par. Ya. Ya, jadi Bang Goto izinnya sebelum bernarasi mau bernarasi sedikit sebelum oten-oten pada komen ya. Boleh? Ya, jadi begini Bang ya. Ya, untuk buat oten-oten ya, baik yang di bawah maupun yang ada yang di atas ya. Ya, jadi jangan bangga dengan kekristenan kalian ya, dan lambang salib yang kalian pergunakan ini ya. Ini poinnya di sini. Lambang salib itu adalah lambang kutuk ya, yang kalian pergunakan di leher. Karena sesungguhnya ya Bang Denny ya, Kristen ini ajaran sesat dan amburadul. Ntar dulu, Anda Kristen apa enggak nih Willy? Bang Willy, terusin dulu, Anda Kristen apa bukan? Masih Kristen KTP Bang Handi. Jangan sampai kita di framing Anda Muslim gitu loh, nggak enak loh. Ya, yang di bawah juga udah pada tahu kok. Aku ini Kristen, masih Kristen ini. Ya. Kamu mendengarkan Yesus ya? Kamu mendengarkan Yesus. Sabar dulu Bang siapa ini? Bang Denny ya. Ya, aku selesaikan dulu narasi aku ya. Jadi begini Bang ya. Kristen itu sebenarnya ajaran sesat dan amburadul ya Bang Denny ya, di mana ayat satu dengan lainnya tidaklah sinkron alias berlawanan ya. Contohnya di Perjanjian Lama ya, dikatakan tikus dan babi dilarang memakannya, siapapun yang memakannya akan dilenyapkan. Dalilnya ada di Yesaya 66 ayat 17. Tetapi di Perjanjian Baru di Markus 1 ayat 18 sampai 19, Yesus mengatakan semua makanan boleh dimakan, sedangkan salib adalah lambang kutuk dan kekejian.
yang disimbolkan buat penjahat ya Bang Denny ya, dan orang-orang terkutuk. Lalu mengapa nih kekristenan memuliakan serta membanggakan salib itu sendiri Bang Denny? Ya, jadi Kristen dan simbol-simbolnya adalah agama yang mengagungkan simbol-simbol kesesatan dan kutuk. Itu dulu dari aku. Lanjut. Soalnya agak noise di sini. Lanjut. Mana Pak Denny? Ngeri loh itu statementmu Willy. Ini Willy ini teman-teman, Willy ini bukan Muslim loh ya. Ini Kristen yang ngomong sendiri bahwa salib itu lambang seperti itu ya. Iya Bang Andi, ini statement ini masih mode-mode biasa aja, belum mode-mode menyerang ini Bang Andi. Kalau udah mode menyerang, mungkin narasiku lagi lebih liar dan lebih tajam lagi Bang Andi. Begitu kira-kira. Memang sudah cocok yang dikatakan Bang ini. Kalau kita lihat dari tradisi Yahudi ya, tradisi Yahudi itu menyatakan salib itu simbol iblis, kutukan, alam maut, kesengsaraan. Tidak ada salib simbol kemenangan. Salib itu simbol kenajisan. Ya, salib itu simbol keharaman dalam tradisi Yahudi, dalam budaya Yesus. Tidak pernah salib itu dikatakan sumber dari kemenangan, tidak ada. Bahkan orang yang disalib itu mayatnya tidak bisa dibiarkan semalam-malaman. Ulangan 21-23. Kenapa? Karena akan menajiskan tanah Israel. Jadi kalau dikatakan salib penyaliban Yesus karya Tuhan, tidak ada dalam budaya Yahudi. Itu pasti karya iblis. Yang namanya penyaliban, siapapun yang disalib di atas, mau orang benar, orang salah, mau dia pejabat, orang biasa, siapapun yang disalib di atas dikatakan simbol kutukan. Makanya mayatnya tidak boleh semalam-malaman, langsung dikubur. Dalam tradisi Yahudi penyaliban itu sudah pasti karya iblis, tidak ada karya Tuhan dalam tradisi Yahudi ya. Sementara kalau kita melihat Yesus dan murid-muridnya, kita harus melihatnya dari tradisi Yahudi. Yesus itu besar di sana, mengajar di sana, kan begitu. Hanya tradisi Yunani yang katakan salib itu simbol kemenangan, karena yang mereka sembah kan kita sudah lihat ya, Wahyu 22:16 tuh panjang tempo hari saya kaji. Ya. Tapi memang kalau berdasarkan kitab Yudaism itu Ulangan 21, 22, 23 ya, kitabnya Yudaism, bahwa yang disalib itu dikutuk oleh Elohim. Itu jelas tertulis di situ. Memang simbol kutukan itu salib, simbol kesengsaraan. Siapa bilang? Sedangkan di luar Alkitab, karena dalam Bible itu Bang, itu salib dimulai dari zaman Nebukadnezar ya. Itu tradisi dalam yang sesuai dengan Alkitabiah, yang Alkitabiah. Tapi kalau yang tidak Alkitabiah pun dari Mesir kuno. Dari Mesir kuno, kalau kita baca sejarah Ramses I, Ramses II, salib pun di kandang penyembah para dewa, salib pun dikatakan simbol kutukan. Itu di kandang penyembah dewa. Osiris itu Ramses I. Di kandang penyembah dewa, salib dikatakan simbol kutukan. Apalagi di kandang penyembah Tuhan Yang Maha Esa. Itu aja poinnya. Mereka datang katakan salib simbol kemenangan. Sejak kapan salib simbol kemenangan? Tidak ada sejarah yang berkata seperti itu. Sejarah jelas berkata salib simbol kutukan, simbol kesengsaraan, simbol kehancuran, simbol maut. Makanya Yahudi itu tidak mau sekali mayat orang disalib itu dibiarkan semalaman, tidak mau, langsung dikubur, tidak boleh. Begitu. Datang ajaran Kristen, bawa tradisi Yunani, bersukacita, teriak-teriak, jingkrak-jingkrak, muji-muji salib. Wah, parah kali kalian tuh. Wajarlah kalau ada himne Lucifer dalam gereja Katolik di awal-awal gereja ya. Tapi kalau cerita begini, Pak Denny marah-marah masalahnya. Saya tempo hari saya sedikit menggali masalah salib, Pak Denny marah-marah. Langsung dia bentak-bentak saya. Kau itu anak ingusan, belum tahu apa-apa. Wah, parah nih Tuhan. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.